kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan statistik min kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Nin Cinta Istiqomah dari 10-8. Saya Sofi Jeremia Nawamayer dari kelas 10-8. Saya Faranius A dari kelas 10-8. Saya Genita Safitri Handiani Potabuga dari 10-8. Saya akan membacakan pengertian dari min dan data tunggal. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Data tunggal adalah data yang berisikan angka-angka asli sesuai dengan perolehan data dari lapangan yang masih berbentuk sederhana dan belum dikelompokkan dalam kelas interval. Data tunggal biasanya memiliki banyak data yang sekitar kurang dari 30 buah data sehingga tidak memerlukan pengelompokan. Contohnya, misalkan diperoleh nilai ujian statistika di suatu kelas 67, 89, 68, 82, 93, 81, 75, 77, 88, 74, dan 82, di mana pada kumpulan angka yang berjajar dan masih belum dikelompokkan dalam keadaan interval tersebutlah merupakan data tunggal. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari data majemuk atau kelompok. Data berkelompok adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval yang mana biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari data berkelompok disusun dalam bentuk kelas interval agar mempermudah pembacaan data. Karena pada data berkelompok biasanya memiliki frekuensi data lebih dari 30. Contohnya, dari data berkelompok yang seperti data mengenai sebaran umum penduduk di suatu wilayah yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tersebut. Berikut ini adalah contoh data frekuensi berikut. Yang terakhir adalah materi perbedaan data tunggal dan data kelompok. Perbedaan data tunggal dan data kelompok: yang pertama, ada penyajian lebih sederhana. Yang kedua, berbentuk angka yang bersusun-susun. Yang ketiga, memiliki jumlah data atau frekuensi data sedikit, kurang dari 30. Yang keempat, penyajian dalam bentuk kelas interval. Yang kelima, diperlukan perhitungan agar data berbentuk data berkelompok. Yang keenam, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram, poligon, dan algebra. Yang ketujuh, memiliki jumlah data atau frekuensi data banyak lebih dari 30. Berikut gambar di atas adalah data yang diambil dari kelas 10. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan jangkauan dengan rumus C. Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dalam tabel adalah 90 dan data terkecilnya 32. Jadi 90 dikurangi 32 hasilnya 58. Setelah mendapatkan hasil jangkauan, kita menentukan banyak kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah dari hasil frekuensi. Jadi 1 ditambah 3,3 log dalam kurung 60, kita harus mencari log 60-nya dulu. Yaitu hasilnya 1,77. Jadi 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,77 sama dengan 1 ditambah 5,8. Hasil dari banyak kelas adalah 6,8 yang bisa dibulatkan menjadi 7. Setelah kita mendapatkan hasil dari jangkauan dan banyak kelas, selanjutnya kita menghitung panjang kelasnya dengan rumus 58/7 sama dengan 8,2 yang bisa dibulatkan menjadi 8 sama dengan P kurang 1 hasilnya 7. Terakhir, kita harus mencari data tunggal atau min dengan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X dan lain-lain ditambah Xn per N. X sama dengan menjumlahkan semua data dan dibagi dengan hasil frekuensi. Hasil frekuensi dalam tabel itu adalah 60. Jadi setelah mendapatkan hasil dari menjumlahkan data dengan hasil 4104, kita bagi dengan hasil frekuensinya yaitu 60 sama dengan 68,4. Nah, jadi itulah cara-cara mencari min dalam data tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ingin bertanya, silakan bertanya.